Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban barakan fih mubarakan alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah ayol ikhwan wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan materi kita terkait dengan fikih pra Ramadan dari kitab Al-Khulasa fi Ahkam wa Fatawa Ramadan karya Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad hafizahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bab adab berpuasa. Adab berpuasa yang menjuru atau mengkhususkan kepada pembahasan sunnah-sunnah daripada ibadah puasa itu sendiri. Sekarang yang selanjutnya adalah terkait dengan bab makruh, ya. Hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Apa sih yang dimaksud dengan al-makruh? Kata Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad, al-makruhu huwa ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Kata muallif, makruh itu adalah apa yang diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya dan tidak diberikan dosa atau tidak diberikan iqab bagi orang yang melakukannya. Itulah yang disebut dengan makruh. Sehingga ayol ikhwan wal akhwat sekalian, ketika seseorang berpuasa kemudian dia berusaha meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan, maka tentunya ketika dia meninggalkan perkara makruh tersebut adalah sesuatu yang baik di sisi Allah Ta'ala. Artinya apa? Orang yang meninggalkan perkara makruh, dia pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika seseorang itu mungkin terjatuh dalam perkara yang makruh, dia sudah berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh, akan tetapi tetap terjadi. Maka seseorang yang terjatuh di dalam perkara yang makruh, baik sengaja ataupun tidak sengaja, dia tidak mendapatkan dosa dari apa yang dia lakukan. Ya. Akan tetapi di sana ada penjelasan terkait dengan bab makruh ini. Ketika seseorang itu terbiasa melakukan perkara yang makruh berulang-ulang, terlalu sering, maka hukum makruh ini akan berubah menjadi apa? Haram. Maka jangan menyepelekan perkara makruh. Sebagaimana contohnya adalah rokok. Rokok itu sebagian ulama ada yang menyebutkan makruh. Tetapi kalau terus berulang-ulang dilakukan, maka hukumnya menjadi haram. Maka ujung-ujungnya haram juga. Makanya orang yang meninggalkan perkara makruh, dia mendapatkan pahala dari amalan meninggalkan perkara tersebut. Kemudian, ayol ikhwan wal akhwat sekalian, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja perkara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa? Yang pertama adalah al-mubalaghatu fil madmadah wal istinshaq. Yaitu adalah berlebihan dalam madmadah. Madmadah itu maksudnya apa? Berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Ya. Kalau sekedar ketika wudu, ya, wudu, masukkan air dalam mulut, kemudian cuman buk biasa aja, makanya tidak masalah. Tetapi kalau sampai berlebihan itu seperti apa? Misalnya ada orang wudu, ya, wudu ataupun sikat gigi, masukkan air sampai
Ada kan yang seperti itu sampai kalau bisa tenggorokannya juga kena air. Maka ini masuk dalam bab makruh, bahkan bisa mendekati kepada sesuatu yang terlarang. Apa itu? Masuknya air ke dalam tenggorokan sehingga menjadikan rusaknya ibadah puasanya. Nah, itu ya. Demikian juga istinsyak. Apa istinsyak itu? Memasukkan air ke dalam hidung. Ya, seperti ketika kita berwudu, ya berwudu itu ada namanya bab istinsyak. Sunnah istinsyak itu, tetapi kalau terlalu berlebihan dan masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke dalam al-jauf itu rongga mulut, masuk ke dalam al-halq, tenggorokan atau kerongkongan, maka jadi batal ibadah puasanya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, misalnya ada orang, misalnya tadi madmadah ya, kumur-kumur, tidak sengaja masuk, tidak sengaja Ustaz. Kalau tidak sengaja kan tidak apa-apa Ustaz, tidak, batal puasanya. Batal puasanya. Itu ya. Jadi yang pertama dimakruhkan adalah al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyak. Berlebihan dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang kedua adalah al-qublah. Al-qublah ini bab dalam ya seorang suami kepada istri, istri kepada suami, yaitu mencium ya. Ini termasuk di antara perkara yang dimakruhkan, kecuali orang tua. Orang yang sudah tua, renta ya, maka ini tidak dipermasalahkan. Yang terlarang adalah anak yang masih muda ya. Yang masih muda. Yang ketiga, hal yang dimakruhkan adalah bal'un nakhamah, menelan dahak. Menelan dahak. Ini dimakruhkan di dalam berpuasa atau bagi orang yang berpuasa. Tidak boleh seorang itu menelan dahak. Ada dahaknya, telan. Usahakan dibuang. Ya, bab ini juga masuk dalam pembahasan menelan ludah. Ya, menelan ludah. Ini makruh kalau terlalu sering. Kalau sesekali ya tidak masalah. Tapi kalau terlalu sering, ya, maka ini menjadi bab makruh. Ya, nah, batal tidak puasanya Ustaz? Tidak. Ya, satu lagi, orang yang menelan ludah itu tidak batal, tetapi masuk dalam bab makruh. Ya, bab makruh itu. Kata makruh itu ayo ikhwan dan akhwat sekalian jangan disepelekan. Kata makruh itu dalam bahasa artinya apa? Dibenci. Ya, masa kita mau sesuatu yang dibenci oleh Nabi dan Rasulnya, oleh Nabi dan Allah Ta'ala, kemudian apa? Kita melakukannya dengan sengaja. Nah, ini kan dipertanyakan berarti keimanan kita. Kemudian yang keempat, hal yang dimakruhkan juga adalah zauqu syai' bila uzrin. Mencicipi sesuatu tanpa uzur. Ya, zauqu syai' bila uzrin. Baik. Minta tolong siapa? Barok. Abang Barok, diputar kipasnya ke arah sana, Bang. Nah, zauqu syai' bila uzrin, ya. Mencicipi sesuatu tanpa uzur. Ya, tanpa uzur itu maksudnya apa? Misalnya ada seseorang, ya dia tidak masak misalnya. Ya, bukan dia yang masak, misalnya ibunya yang masak, kemudian dia datang ke dapur. Tujuan apa? Mencicipi. Kan mencicipi tidak apa-apa Ustaz. Nah, ini sesuatu yang makruh. Batal puasanya? Tidak, selama tidak tertelan. Tidak masalah selama tidak tertelan. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Demikian juga terlarang bagi kita adalah mencicipi sesuatu yang sudah pasti rasanya. Sebagaimana contohnya, kalian tahu rasanya madu, kalian lihat madu di siang hari, cobalah cicip, kayak mana sih rasanya madu? Mungkin berubah jadi susu kali. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ada kopi hitam, ya kan? Kopi hitam. Kayak mana sih rasanya kopi? Lupa, cobalah dikit, setengah gelas, batal.
Jelas itu. Kalau sedikit bagaimana? Tidak batal. Tetapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Taib. Itu diantara hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya kita berpindah kepada pembahasan inti kita adalah pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan bab salatut tarawih. Salat tarawih. Taib. Kata muallif hafizahullah taala, wat tarawihu, tarawih adalah qiyamul laili fi Ramadan, adalah salat malam pada bulan Ramadan. Ya, jadi tarawih itu adalah salat malam pada bulan Ramadan. Kenapa dinamakan tarawih? Kata beliau, sumiyat tarawihu li'anna an-nasa kanu yutiluna al-qiyama fihi war-ruku'a was-sujuda. Fa idza sallu arba'an istarahu ثم استأنفوا الصلاة أربعا ثم استراحوا ثم صلوا ثلاثا. Dinamakan tarawih karena manusia pada saat itu mereka memanjangkan durasi, ya maksudnya sini, memanjangkan waktunya, lamanya, memanjangkan lama berdirinya, kemudian lama rukuknya, kemudian lama sujudnya. Intinya solatnya lama, mulai dari berdiri, rukuk dan sujud. Itulah disebabkan kenapa dinamakan tarawih. Kemudian apa yang terjadi? Idza shallu arba'an, apabila mereka salat 4 rakaat, istarahu, mereka istirahat. Summa sta'nafus salata, kemudian melanjutkan lagi salatnya arba'an, 4 rakaat. Summa starahu, kemudian istirahat. Summa sallu salasan, kemudian salat 3 rakaat. Sehingga secara singkat dinamakan salat tarawih karena adanya jeda istirahat dari setiap 4 rakaat ke 4 rakaat berikutnya. Makanya para ulama ada yang menyebutkan salat tarawih itu adalah salat istirahat. Kenapa? Karena banyak istirahatnya. Dan ini sunnah dari Nabi SAW. Misalkan nanti kita salat Ramadan, ya, insyaallah salat tarawih bulan Ramadan, selesai 4 rakaat jangan langsung berdiri. Silahkan mau minum dulu, mau ngopi dulu, silahkan. Mau ngeteh, mau bikin susu di belakang misalnya. Yang penting tidak ngemi, ya, tidak ngemi, tidak nyate. Ini salah, ya. Jadi kalau misalnya untuk cemil-cemilan silahkan. Istirahat, tidak apa-apa. Habis itu apa? Salat lagi 4 rakaat. Sudah salat 4 rakaat, habis itu istirahat lagi. Istirahat itu dah lama, baring-baring sebentar, luruskan pinggang, luruskan kaki. Kemudian salat 3 rakaat. Nah, inilah ya pengertian daripada salat tarawih dan kenapa dinamakan tarawih. Kemudian hukum daripada salat tarawih. Hukumnya, qala an-Nawawi, berkata Imam an-Nawawi, ittafaqal ulama'u ala istihbabiha. Para ulama mereka sepakat terkait dengan hukum daripada salat tarawih adalah sunnah. Istihbab itu sunnah. Fa ada'uha jama'atan sunnatun muakkadah. Dan pelaksanaannya secara berjamaah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, berarti menunjukkan seseorang boleh sholat tarawih tidak berjamaah, sholat sendiri. Ya, tetapi ditekankan dan sunnah yang ditekankan adalah sholat tarawihnya dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam sallaha jama'atan fil masjid salasa layali summa tarakal jama'ah fil masjid. Karena Nabi dulu salat tarawih itu secara berjamaah di masjid sebanyak 3 malam. 3 malam. Loh Ustaz, kok kita laksanakannya 29 hari Ustaz?
Ya, kenapa Nabi SAW melaksanakannya 3 malam? Ini sejarah ini. Sejarah kok bisa menjadi sunnah. Karena Nabi SAW meninggalkan sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih maksudnya, dan hanya melaksanakannya 3 kali, kemudian meninggalkannya. Karena sebab apa? Nabi SAW bersabda, Inni khasyitu an tufrada alaikum. Karena aku khawatir sholat tarawih ini akan menjadi wajib bagi kalian. Makanya Nabi laksanakannya 3 malam saja. Kalau Nabi SAW melaksanakan 29 hari full misalnya, maka para sahabat akan mengatakan, wah ini sholatnya wajib ini. Nabi aja rutin. Nabi aja rutin melaksanakan. Nah, sehingga apa? Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Taib. Kemudian kita pindah pembahasan selanjutnya. Ya, kita percepat sedikit. Bab adadur rakaat, jumlah rakaat salat tarawih. Jumlah rakaat salat tarawih. Yang pertama, ada 3 pendapat. Yang pertama, 11 rakaat. Yang pertama 11 rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Maka Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 raka'atin yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan." Kata Aisyah, Nabi SAW itu tidak pernah menambah di pada bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan dalam sholat malamnya itu lebih dari 11 rakaat. Ya, kemudian Nabi SAW sholat 4 rakaat. Dan jangan tanya bagaimana bagusnya sholatnya dan bagaimana panjangnya. Pasti panjang. Sampai bengkak kaki. Kemudian apa? Nabi SAW melanjutkan lagi 4 rakaat. Dan jangan tanya bagaimana bagusnya sholat tersebut dan bagaimana panjangnya. Ya. Kemudian sholat 3 rakaat. Ini menjadi dasar bahwasanya sholat tarawih dilaksanakan 11 rakaat. Pelaksanaannya bagaimana? 4, 4, 3. Ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah 20 rakaah ghairul witri, 20 rakaat tanpa witir. 20 rakaat tanpa witir. Berarti kalau sama witir berapa ikhwan, akhwat? 23. Kalau dia laksanakannya witir 1 rakaat boleh? Boleh. Witir itu minimal berapa rakaat? 1, ya kan? 1, 3, 5. Nah, jadi kalau ada sebutan witir berarti ganjil. Kalau ada sebutan syaf'an namanya genap. Witron ganjil, syaf'an genap. Kalau dilaksanakan 10 rakaat syaf'an berarti bagaimana pelaksanaannya? 2 sampai 10 jadi 5 kali 2-nya, ya kan? Berarti kalau witir 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7 dan terus. Makanya kalian jangan menganggap ketika jumlah rakaat 11, ya, Ustaz kembali kepada 11 tadi ya. Jangan menganggap 11 rakaat itu ketika kalian melaksanakannya 2 rakaat sampai 10 rakaat, kemudian kalian sholat 1 rakaat, kalian menganggap 3 yang terakhir itu witir. Bukan, ikhwan akhwat sekalian. Itu bukan witir. Witir itu dilaksanakan ganjil. Sesungguhnya kalian melaksanakan 10 tarawih, 1 witir. Paham? Bagaimana kalau jumlah witir yang benar, Ustaz? Berarti kalau kalian pengen menganggap 3 rakaat witir, laksanakan 8, kemudian laksanakan 3 muttasilah. Muttasilah itu apa? Bersambung tanpa ada jeda. 1 langsung naik, kedua tanpa yang tasyahud awal langsung naik tanpa tasyahud awal. Langsung ketiga. Nanti insyaallah kita akan bukan praktek ya. Kita amalkan bab-bab sunnah terkait dengan jumlah rakaat salat tarawih insyaallah di bulan Ramadan nanti. Baik, kita kembali. Jadi yang pendapat kedua adalah 20 rakaah ghairu witri. Jadi 20 rakaat tanpa witir.
Entah dia menambah dengan 1 witir atau dia menambah dengan 3 witir. Kalau 1 berarti 21, kalau 3 berarti 23. Kata Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad, wa huwa qawlu aksari ahli ilmi wa ruwiyat fi dzalika iddatu ahaditsa katsirun minha munqati'. Dengarkan Ustaz ya. Jumlah rakaat, ulama yang berpendapat tentang jumlah rakaat salat tarawih 20 tanpa witir, pendapat ini sangat banyak dari kalangan ahli ilmu. Sangat banyak dari kalangan ahli ilmu. Para ulama banyak yang berpendapat demikian. Akan tetapi seluruh periwayatannya yang banyak itu minha munqati', pendapatnya munqati', hadisnya munqati'. Munqati' itu apa Ustaz? Munqati' itu artinya pendapat riwayatnya secara sanad hanya sampai para sahabat. Kalau mungkin ada dari Nabi misalnya, ya dari Nabi, maka berbeda. Tapi kalau munqati' itu artinya di tengah-tengah periwayatannya itu ada sahabat yang rusak. Intinya ada rusak dalam sanadnya di pertengahan. Misalnya dari fulan sampai di tengah ada yang rusak, baik mungkin dia ghaflah kah, baik dia pendusta kah, baik di hafalannya tidak kuat kah, atau semisalnya, sehingga hadisnya lemah. Jadi hadis munqati' itu termasuk golongan hadis lemah. Wa riwayatu an ba'dis sahabat, dan riwayat-riwayatnya itu dari sebagian para sahabat. Wa fa'ala katsirun minas salaf minhum Sa'id bin Jabir wal A'mash wa Abu Mujallas wa ghairuhum. Dan banyak dari para salaf yang melakukan hal demikian, jadi mengamalkan 20 rakaat itu. Di antara mereka adalah Sa'id bin Jabir, kemudian ada Al-A'mash, kemudian ada Abu Mujallas dan selain daripada mereka. Jadi banyak. Tapi hadisnya apa? Munqati', lemah hadisnya. Nah, Allahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian pendapat yang ketiga adalah tis'un wa salasuna bil witri. Jumlah 39 rakaat. Dan ini dari mazhab Maliki. Pendapat dari mazhab Malik. Ya, na'am. Kemudian juga datang dari Daud Ibn Qais. Dan amalan salat tarawih 39 rakaat dengan witir ini dilakukan oleh penduduk ahli Madinah pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Taib. Terlepas dari 3 pendapat itu, yang mana yang rajih Ustaz? Mana pendapat yang paling kuat? Kata Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad, war rajih anna sunnah ayyusalliya 10 syaf'an wa yutiru biwahidah. Pendapat yang kuat adalah bahwasanya sunnah agar seseorang itu salat 10 rakaat secara syaf'an. 10 rakaat secara syaf'an wa yutiru biwahidah, dan dia witir dengan 1 witir. Ya. Yusalli 10 syaf'an dengan 1 witir. Berarti 10 rakaat dibagi 5, 2 tambah witir jadi 11. Atau seperti yang dilakukan oleh di Mekah sekarang. Bagaimana? 13 rakaat jadinya. 10 rakaat syaf'an, 10, kemudian baru dengan witir 3 muttasilah, langsung sambung kayak tadi. Jadi habis rakaat pertama langsung berdiri rakaat kedua, langsung berdiri rakaat ketiga. Nah, itulah yang sunnah, yang pendapat yang kuat. Nah, jelas ya terkait dengan salat witir ini. Pendapat yang kuat adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Tapi kalau misalnya witirnya lebih dari itu, maka bisa jadi 13. Taib. Kemudian kata beliau, wastahabbal ahnaf wal hanabilah ay yakhtamal qur'ana kullahu fi syahri liyasma'ahu an-nas fi shalah. Dan juga disunnahkan
dari pendapat Hanafiyah dan Hanabilah agar mengkhatamkan Al-Quran seluruhnya, agar manusia mendengarkannya di dalam salat. Para santri kuat tidak kira-kira? Nanti kalau kita tarawihnya semalam sejuz, kuat kalian? Ya, kalau yang gini berarti sudah betul-betul yakin tidak kuat itu. Kalau yang diam-diam itu masih ragu-ragu. Nah, ya. Jadi kita lakukan sesuai dengan kemampuan antum sekalian. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah al-ijtihadu fi qiyamil ashril awakhir. Termasuk juga dalam bab ini adalah Nabi SAW itu bersemangat sekali dalam solat malam di 10 hari terakhir. Nabi itu bersungguh-sungguh semangat dalam solat malam di 10 hari terakhir. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW dahulu yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW itu sangat bersungguh-sungguh dan bersemangat pada 10 hari terakhir, sebagaimana beliau tidak bersemangat atau tidak lebih daripada semangat pada bulan-bulan yang lain atau pada hari-hari yang lain. Ini menunjukkan di antara bentuk sunnah yang diajarkan Nabi, kita itu 10 hari terakhir semangat, harus semangat menjalankan sholat malam, ya. Naam. Taib. Kemudian selanjutnya pada pembahasan di dalam sholat tarawih ini ada juga berkaitan dengan bab witir. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi, witir itu hukumnya sunnah karena dia adalah bagian daripada sholat tarawih. Ya. Pertanyaannya, kenapa saat diakhiri dengan witir? Kok sholat tarawih diakhiri dengan witir? Karena Nabi SAW bersabda, ij'alu akhir salatikum bil lail witrun atau witron. Jadikanlah akhir dari sholat malam kalian itu adalah sholat witir. Ya, sholat witir. Makanya dalam hadis lain disebutkan tidak ada witir, tidak ada dua witir dalam satu malam. Menunjukkan apa? Witir itu adalah penutup sholat malam. Sekarang pertanyaan Ustaz, misalnya antum sholat tarawih 11 rakaat ini sudah ada witirnya kan? 1. Kemudian nanti malam dibangunkan lagi misalnya sama Umi, ya kan? Atau sama bagian asrama untuk sholat malam. Bagaimana cara melaksanakannya? Kan tadi kata Ustaz, Nabi SAW mengatakan tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka jawabannya adalah kalian tetap laksanakan sholat malam, silahkan bagi yang mau. Tetapi kalian tidak menutupi sholat malam kalian dengan witir kedua kali. Jelas? Paham maksudnya Ustaz? Taib. Kemudian juga dalam bab sholat tarawih ini ada bab kunut witir juga. Ustaz singkatkan saja ya. Bab kunut witir. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kapan dilaksanakan? Kunut witir dilaksanakan boleh pada setiap malam di bulan Ramadan, khususnya pada akhir rakaat daripada sholat witir. Bagaimana doanya Ustaz? Doanya bebas. Doanya bebas, tapi yang lebih afdal adalah mengikuti apa yang telah datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Hasan bin Ali terkait dengan witir ini dengan doa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wala innahu la yadhillu man walait wala ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik. Ini diantara siyak dalam kunut witir. Tetapi ini banyak digunakan untuk apa ini? Kunut subuh. Maka ini apa ini?
maka ini menyelisih sunnah sebenarnya. Padahal kunut ini digunakan untuk witir, tetapi banyak digunakan untuk kunut subuh. Ya, kita tidak bahas ya apakah kunut subuh ini bagian daripada sunnah atau bukan. Allahu a'lam. Ya, ada pembahasan khusus dalam masalah itu, tapi yang Ustaz ajarkan adalah ini adalah kunut witir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya yaitu Hasan bin Ali. Taib. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara melaksanakan kunut witir? Kapan dilaksanakan? Taib, tadi sudah jelas di akhir rakaat witir. Ya, kalau misalnya 3 berarti di rakaat ketiga. Kalau 5 witirnya berarti di rakaat kelima. Taib, sekarang kapan bacanya? Apakah di waktu sujud kah? Apakah di waktu tasyahud awal kah? Ataukah di waktu takbiratul ihram pertama? Yang mana yang benar? Maka ada 2 caranya. Yang pertama, setelah ruku'. Setelah ruku' itu maksudnya apa? I'tidal. Jadi ketika antum ruku', bangkit mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Baca dulu Rabbana walakal hamd. Baru antum baca kunut witir. Allahumma hdina fi man hadait sampai terakhir. Dan boleh menambah dengan doa-doa lain. Bahkan juga diperbolehkan menambah kalimat laknat kepada orang-orang kafir. Boleh. Ya. Jadi boleh menambah doa-doa lain, misalnya Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Terus boleh. Ya. Nah, dan tidak boleh berlebihan dengan irama-irama sampai akhirnya yang orang nangisnya karena iramanya bukan karena doanya. Ini menyelisih sunnah. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama setelah ruku, yang kedua sebelum ruku. Sebelum ruku itu kapan Ustaz? Jadi ketika antum Al-Fatihah, habis Al-Fatihah baca surah pendek, habis baca surah pendek sebelum ruku baca Allahumma hdina fi man hadait. Sampai selesai baru ruku. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Dua-duanya diperbolehkan. Nah, type itu ya terkait dengan masalah kunut witir. Kemudian ikhwan wal akhwat sekalian, rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah type ini pertanyaan dari Ustaz. Bolehkah seorang imam itu membawa Al-Qur'an, membaca mushaf ketika salat tarawih? Maka jawabannya boleh. Imam diperbolehkan membaca mushaf pada salat sunnah. Berarti kalau salat wajib tidak boleh. Ini pendapatnya siapa Ustaz? Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Hanabilah, dan juga ya dari Al-Imam Az-Zuhri. Ya, jadi boleh seorang imam itu dia membaca mushaf. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan makmum? Boleh tidak? Maka jawabannya ini menyelisihi sunnah. Sebagaimana kata Syekh Sa'ad Atiyah Fayyad, amma hamlul ma'mumin lil mushaf bihujjati mutaba'atil imam faqala alhamdulillah hamdul mushaf li hadzal gharad fihi mukhalafah lis sunnah. Kata beliau, adapun makmum membawa mushaf dengan tujuan untuk mengikuti imam, melihat bacaan imam di belakang. Ya kan, biasa kan? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Liqa' Asy-Syahri bahwasanya alhamdulillah membawa mushaf untuk tujuan ini adalah menyelisihi sunnah. Tidak boleh seorang itu membawa mushaf. Kenapa Ustaz? Ada kok Ustaz orang bawa mushaf ketika sholat? Maka jawabannya adalah seorang imam itu harus mempersiapkan diri. Kalau dia tidak mampu, maka diperbolehkan baca, tapi jangan terlalu sering. Ya, adapun makmum, kalau dia bawa begini terus, maka fokusnya akan hilang. Yang harusnya dia mendengarkan bacaan, dia merenungi bacaannya, dia fokus, dia tumakninah dalam sholatnya. Karena baca dia begini akhirnya tidak fokus. Yang dia fokuskan apa? Mengkoreksi imam. Nah, ini menjadi
sunnah. Jelas ikhwan akhwat sekalian terkait dengan masalah ini. Tapi yang terakhir dalam bab masalah salat tarawih ini, yaitu adalah bagaimana hukum mengqadha salat tarawih. Hukum mengqadha salat tarawih. Qadha itu atau mengganti. Misalnya ada orang yang ketinggalan ya. Misalnya dia datang ke masjid, ternyata dia sudah masuk rakaat ke-3 imamnya. Masuk rakaat ke-3 sudah. Jadi sudah di hitungan kedua ya. Habis salam berimam. Ternyata rakaat 1 dan 2-nya dia tidak dapat. Kata Syekh, la taqdima fataka ba'dal witir. Kalau sudah selesai witir tidak usah diganti. Tidak perlu antum menyempurnakan lagi 2 rakaat, lagi cari 3 rakaat, tidak perlu. Lakin akan tetapi in kunta turidu an taqdiya ma fataka fashfa' al-witra ma'al imam summa shalla ma fataka summa autir. Kata Syekh, kalau engkau ingin mengganti apa yang luput darimu, maka laksanakanlah witir ini 2 rakaat bersama imam. Jadi kan 3 ya. Kalau witirnya, kalau misalnya antum terlambat 2 rakaat yang pertama tadi sama imam, maka pada sholat witir antum ambil 2. Ambil 2. Selesai itu baru apa yang antum lakukan? Antum sholat witir sendiri 1 rakaat. Jelas ikhwan akhwat sekalian? Kemudian pertanyaan yang kedua. Kata Syekh, "Lau ji'ta wal imam yusalli tarawih wa anta lam tusalli al-isya, famadha taf'al? Hal tusalli al-isya wahdaka am tadkhulu ma'al imam fi tarawih bi niyyatil isya?" Ini pertanyaannya. Seandainya kalian datang ya, dan imam sudah salat tarawih bersama jamaah, dan kalian belum salat isya ya, sebelum salat isya, maka apa yang kalian lakukan? Apakah kalian salat isya sendiri terlebih dahulu, atau kalian masuk mengikuti imam salat dengan niat salat isya? Yang mana? Kalian salat isya dulu sendiri, atau kalian ikut imam tapi dengan niat salat isya? Yang mana ini? Yang benar? Ini salat sunnah, apa namanya? Syekhnya, imamnya salat sunnah, tarawih kan sunnah, sedangkan kalian belum salat wajib isya. Kalian belum salat isya. Apakah kalian salat isya sendiri dulu baru kalian salat sunnah tarawih bersama imam, atau kalian langsung salat sunnah tarawih dengan niat salat isya? Salat sendiri. Baik. Ini permasalahan luas ya, permasalahan luas. Tapi untuk memudahkan kalian, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adkhil, masuklah ma'al imam fit tarawih bi niyatil isya. Masuk gabung sama jamaah salat tarawih tapi niatnya salat isya. Niat salat isya. Wa idza sallama al-imam min at-tarawih faqum waqdi ma baqiya 'alaika min salatil isya. Nah, kalau seandainya nanti selesai di rakaat kedua, imam salam kan pasti itu. Salam, kalian masih ada 2 rakaat. Karena tadi kalian niat salat isya 4 rakaat. Maka apa yang kalian lakukan? Kalian berdiri kembali menyempurnakan 2 rakaat yang sisa. Berarti menunjukkan apa? Boleh seorang itu dia sholat wajib dengan imam yang niatnya sholat sunnah. Sebagaimana itu ada dalilnya. Dikatakan oleh dari hadis Mu'adz bin Jabal. Dari hadis Mu'adz bin Jabal tentang bagaimana ada seseorang yang dia sholat isya. Ya, annahu kana yusalli ma'an nabi, bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu salat bersama Nabi, salat isya, summa yarji' ila qaumihi fa yusalli bihim tilka shalah wa hiya lahu nafilah wa lahum fariidah. Mu'adz bin Jabal salat isya sama Nabi, kemudian pulang ke rumahnya menjadi imam bagi masyarakatnya, yang mana
Mu'adz bin Jabal itu salat sunnah, ya baginya salat sunnah, sedangkan jamaahnya niat salat wajib. Dalam kaidah juga disebutkan annahu yajuzu ayyatamma al-muftaridu bil muntafil, bahwasanya bolehnya seseorang itu dia menyempurnakan, melaksanakan, ya, bagi orang yang salat wajib dengan orang yang salat sunnah. Itu boleh, ya, boleh. Jadi kalau kalian terlambat, misalnya qadarullah belum salat Isya, kalian tetap gabung sama imam. Ya, kalau ternyata di rakaat kedua imam salam, antum berdiri lagi, sempurnakan 2 rakaat setelahnya. Itu terkait dengan bab bolehnya seseorang salat wajib dengan imam yang niatnya salat sunnah. Taib, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi apa yang kita sampaikan, apa yang Ustaz jelaskan. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada antum pemahaman yang baik dan memudahkan antum untuk mengamalkan apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat, ikhwan, akhwat.